Juragan sirkuit Mandalika terlilit utang hingga 4,6 triliun rupiah. Begini nasib Anies CS jika jadi pengelolanya. Dan ini perlu saya sampaikan background daripada Mandalika karena saya ditanya pendapat saya secara provisional bagaimana saya melihat Mandalika. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang yang 1 triliun. Sebagai gambaran Bapak Pimpinan, itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua. Tetapi Jokowi cerdik, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Hinaan dibalas dengan prestasi. Dan salah satu tamparan keras dari Indonesia datang dari sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika dibangun dengan konsep yang jauh lebih bagus dari sirkuit Sepang di Malaysia. Sirkuit Sepang selalu menjadi kebanggaan Malaysia karena sirkuit itu dibangun sebagai sirkuit internasional. Nama Sepang mendunia karena sering mengadakan event balapan internasional. Nama-nama besar pembalap pernah menguji sirkuit Sepang. Dan semakin diliput, nama Malaysia semakin mendunia sehingga membuat wisatawan dari seluruh negara datang ke sana. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini. Di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu 1,2 triliun. Karena itu penyelesaian ini harus dengan equity. Yang menyebabkan kerugian Mandalika itu setiap tahun itu akan semakin besar. Karena ada mismatch, tidak hanya rugi tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif. Karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya. Apa yang kami lakukan adalah membagi 4 kriteria membagi ke dalam 4 business unit supaya problematika Nusa Dua ini kita bisa zoom in. Tapi Indonesia nggak mau kalah. Mereka mencari tempat yang jauh lebih cantik dari Sepang Malaysia untuk membangun sirkuit. Pilihan jatuh ke Mandalika di Lombok Tengah karena dekat dengan Bali dan pemandangannya yang indah. Pemandangan yang indah dikelilingi lautan inilah yang nggak dipunyai oleh sirkuit Sepang Malaysia yang dibangun di areal sawit. Pemandangan di sekitar sirkuit Sepang dianggap membosankan meskipun sirkuitnya bagus. Ini langkah cerdik Indonesia dalam usahanya mengalahkan Malaysia. Malaysia bolehlah lebih dulu membangun sirkuit internasional, tapi Indonesia punya cara yang berbeda dalam menempatkan sirkuit bukan hanya sebagai arena balap, tapi juga sebagai destinasi wisata dengan pemandangan yang ditawarkan yang jauh lebih indah. Root cause problemnya apa? Mandalika ini problemnya adalah kita melakukan hutang terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga akibatnya muncul biaya depresiasi di dalamnya dan muncul biaya cicilan di dalamnya dan muncul biaya maintenance di dalamnya, yang mana investasi ini tidak memberikan revenue tambahan karena ada di locking dengan satu luda yang dilakukan dengan visi yang dimana seluruh aset besar kita luda dengan pihak lain yang tidak mengenerate revenue. Kerugian dalam yang terbesar itu sebetulnya dari WSBK Pak, bukan dari MotoGP. MotoGP dia bisa melakukan operasionalnya tertutup, tetapi yang WSBK ini menunjukkan kerugian. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Sehingga nanti WSBK-nya akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik crowd dan tidak menarik juga secara sponsorship. Ini berdampak 100 miliar penurunan daripada kerugian kita. Pengamat kebijakan publik Jijin Praginanto mengomentari perihal juragan sirkuit MotoGP Mandalika yang terlilit utang hingga 4,6 triliun rupiah. Juragan ini maksud yaitu holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC yang menanggung utang 4,6 triliun rupiah dari proyek sirkuit Mandalika. Direktur Utama Injourney Doni Oskaria menjelaskan bahwa utang tersebut terbagi dalam 2 tram.
pembayaran yaitu jangka pendek atau short term dan jangka panjang dengan masing-masing nilainya yaitu 1,2 triliun dan 3,4 triliun rupiah. Saat RDP dengan Komisi 6 DPR RI Rabu 14 Juni 2023, Doni mengatakan dirinya kesulitan untuk membayar utang jangka pendek. Terus terang, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand VIP, village, dan kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event, ujar Doni. Menanggapi hal tersebut, Gigin mengatakan seandainya kubu oposisi yang menjadi pengelola ajang MotoGP Mandalika itu bisa dipastikan petingginya akan ditersangkakan. Potret Darius Sinathrya jajal sirkuit Mandalika. Tak hanya itu, petinggi yang berkaitan dengan ajang balapan tersebut akan dimaki habis-habisan oleh para penggudal pusat kekuasaan. Seandainya dikelola oleh kubu oposisi, pengelola Mandalika sudah ditersangkakan dan dimaki habis-habisan oleh para begundal pusat kekuasaan, ujar Gigin dikutip Suara Liberté dari akun Twitter @giginpraginanto pada Kamis. Selama ini bakal calon presiden dari KPP Anies Baswedan seolah menjadi simbol dari kubu oposisi. Itu karena 2 dari 3 partai koalisi yang mengusung Anies adalah oposisi pemerintah. Partai oposisi yang dimaksud yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.